Baik, selamat malam saudara sekalian. Selamat malam. Judul pelajaran malam ini Paulus dan pemberontakan. Paulus dan pemberontakan. Di dalam pelajaran ini ada satu kata yang merupakan keyword, dan kalau saya dapat itu, pelajaran jadi mudah untuk dipelajari. Kata apa? Metafor. Metafor, metafora, atau kata lainnya images. Bahasa Indonesianya apa? Gambaran. Gambaran dan Metafor kan perubahan itu ada kan? metafor. Ingatnya itu kata kuncinya. Jadi kita akan pelajari beberapa metafor tentang gereja dalam hubungannya dengan dalam konteks The Great Controversy. Baik, di pelajaran yang pertama, Adam dan Yesus. Tetap introduction tadi, tulisan Paul's writing penuh dengan tema The Great Controversy. Paulus meyakini bahwa setan itu real, bahwa pekerjaan setan untuk menipu dan menabur maut juga real. Karena itu Paulus memberikan warning. Apa warningnya? Di buku mana Paulus memberikan warning tentang muslihat setan? Yang ada alat-alat perang untuk menangkis serangan setan. Efesus 6 ayat 11. Coba Jack baca Efesus 6 ayat 11. Ini adalah Paul's warning terhadap tipu daya muslihat setan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis. Inilah senjata iblis yang sangat hebat. Tipu muslihat. Bahasa Inggrisnya schemes. Kita harus waspada. Caranya gimana? Memakai Ketopang. senjata Allah. Berapa banyak? Seluruhnya. Seluruhnya. Mulai dari kepala sampai kaki, seluruhnya mesti dipakai. Yang tidak ada perlindungan yang mana? Di belakang. Punggung kita, kalau sudah baca, tidak ada alat yang melindungi punggung kita. Implikasinya apa? Implikasinya kalau ada setan menyerang, kita harus hadapi. Jangan berbalik belakang, karena balik di belakang tidak ada apa? Hadapi. Caranya gimana? Masih ingat kalau Yakobus punya resep? Lawanlah iblis. Sebelum itu, sebelum melawan mesti apa?
Yakobus 4 ayat 7 ayat biasa. Itu yang kedua. Karena itu tunduklah kepada Allah Ya, serahkan dirimu kepada Tuhan. Dan lawanlah iblis. Baru apa? Lawan. Lawan. Maka janjinya ia akan lari. dia akan lari. Iblis itu hebat, kuat. Tapi bila mana melihat seorang Kristen yang paling lemah sekalipun, tapi dia sedang berdiri di lutut dan berdoa, iblis gimana? Takut. Iblis gemetar ketakutan. Amin. Jadi jangan lupa ada jaminan bagi kita untuk menang. Kalau kita berserah kepada Tuhan, jangan berbalik belakang, karena di belakang tidak ada alat melindungi punggung kita. Head on collision. Next, Adam and Jesus. Paulus ini terkenal untuk banyak hal tentang dia punya keterangan pembahasan tentang Injil, keterangannya tentang Great Controversy, dan dia berikan summary daripada poin-poin yang penting dalam pengajarannya. Hari Minggu please. Ya. Paragraf pertama. Sementara Paulus terkenal karena keterangannya yang jelas tentang Injil, penjelasannya tentang pertentangan besar juga penting. Di tengah ajaran kabar baiknya, ia merangkum poin utamanya. Oke. Dia merangkum poin utamanya. Kita telah dibenarkan karena iman Itu yang pertama. melalui Yesus. Kita telah dibenarkan oleh iman melalui Yesus. Itu adalah poin yang pertama dan sangat penting. Terus Kita memiliki akses langsung kepada Allah, dan kita bersuka cita dalam pengharapan, dan kesengsaraan tidak lagi mengkhawatirkan kita. Dia juga memberi kita janji bahwa ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. itu ayat yang paling indah. Kalau bahasa Inggrisnya, while we were yet sinners, Christ died for us. Sementara kita masih lagi merupakan orang berdosa, Kristus telah mati bagi kita. Tuhan tidak tunggu sampai kita benar dulu, suci dulu, saleh dulu. Tidak. While we were yet sinners, sementara kita masih merupakan orang najis dan berdosa, Kristus telah mati bagi kita. Itu adalah good news yang luar biasa. Kita juga terhindar dari penghakiman terakhir Allah terhadap dosa, dan kita bersukacita karena kita telah diperdamaikan dengannya. Baik, itu keterangan dari Paulus. Kalau kita sudah dibenarkan, maka akan ada apa dalam hati kita? Peace, Damai. damai, sejahtera yang akan kita nikmati. Next. Di Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21, di sana dibeberkan the great controversy, dan kita harus baca beberapa dari ayat ini. Roma 5 ayat 12 mulai. Baik, tolong baca.
Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut ia telah menjalar kepada semua orang. Oke. Karena satu orang masuklah apa? Dosa Kemana? ke dunia. Ini maksudnya siapa nih? Adam dan Hawa. Hawa. Adam. Hawa. Karena Adam kepala keluarga dia selalu disebut. Oh, Adam pertama. Karena Adam sudah berbuat dosa. Lalu masuklah juga apa? Maut. Maut. Dan maut merajalela kepada semua orang. Masih ingat Kejadian pasal 5 itu tentang apa? Kejadian 5 tentang apa? Silsilah. Maka si ini berumur sekian, lalu dia menikah, punya anak, lalu dia pun Mati. berapa kali itu disebut-sebut, maka matilah dia, maka matilah dia, maka matilah dia. Itulah akibat daripada dosa Adam. Maut menjadi sesuatu yang universal. Maut menjadi sesuatu yang universal. Tapi sehebat-hebatnya maut, ada interruption yang sangat menghibur kita di Kejadian 5. Itu tentang siapa? Henok. Henok. Sementara yang lain diakhiri dengan kalimat lalu matilah ia, Henok tidak. Henok tidak ada lagi di dunia karena dia Sorga. diangkat oleh Tuhan setelah berjalan berapa tahun? 300 tahun. 300 tahun berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ada ayat ini, bahwa di tengah-tengah kehebatannya maut ada orang yang diselamatkan dari maut. Oke? Terus Dek, bacanya Ayat tuh 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh dan dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah yang karunia-Nya dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Oke, sekarang dengar keterangannya. Hari Minggu, paragraf terakhir. Sekarang manusia bisa dipulihkan, sebagaimana halnya kematian telah berkuasa karena dosa Adam. Maka kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran bisa berkuasa karena kesetiaan Yesus. Tidaklah adil bila kita kehilangan Firdaus karena Adam. Kita tidak punya andil dalam pilihannya yang salah, namun kita menderita akibatnya. Namun tidak adil juga kalau kita mendapatkan kembali Firdaus. Kita tidak punya andil dengan apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Paulus merangkum argumennya dalam Roma 5 ayat 18-21. Ini dia. Adam yang pertama membawa kutukan dan kematian,
Adam yang kedua membawa rekonsiliasi dan kehidupan. Itu dia. Itu adalah inti dari seluruh keterangan hari Minggu. Adam yang pertama membawa Kematian. hukuman dan kematian. Kutukan. Adam yang kedua membawa apa? Membawa rekonsiliasi dan kehidupan. Itu dia. Bedanya Adam yang pertama dan Adam yang kedua. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan atau keterangan tambahan? Jadi hari Minggu mengkontraskan Adam yang pertama dan Adam yang kedua. Adam yang pertama membawa kematian, Adam yang kedua membawa kehidupan yang kekal. Hari Senin, metafor yang pertama tentang gereja. Gereja diumpamakan sebagai apa? Hari Senin judulnya apa? Bangunan gereja. Bangunan. Bangunan gereja. Ini kata bangunan pakai tanda kutip. Artinya punya arti yang istimewa. Bahwa gereja itu diumpamakan sebagai sebuah bangunan. Buku Nyonya White, In Heavenly Places, ada kutipan klasik. Dan saya harap saudara hafal di luar kepala kutipan ini. Bagaimana bunyinya? The Church of Christ, enfeebled and defective as it may be, is the only object on earth on which he bestowed his supreme regard. Jadi kalau Jemaat. terjemahannya begini. Gereja Kristus walaupun banyak kekurangan, banyak cacat celahnya, namun itulah objek satu-satunya, garis bawah kata satu-satunya di atas bumi, ke atas mana Kristus menumpahkan seluruh perhatiannya yang terbesar. Defective and apa? Enfeebled And feeble as it may be, it may be, the Church of Christ is the only is object. the only object, satu-satunya objek di atas bumi, ke atas mana Kristus menumpahkan seluruh perhatian yang utama. Bukan satu di antara dua, saudara-saudara. Satu-satunya. Satu-satunya. Jadi kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita adalah sebagian daripada Gereja. Gereja. Duduk ya. kalau kita menjadi bagian dari gereja, kurang dan lebihnya di gereja itu ada. Tapi jangan tinggalkan ini gereja, karena gereja ini adalah satu-satunya objek di atas bumi, ke atas mana Kristus menumpahkan seluruh perhatiannya yang terbesar, supreme regard. Nah, heran gereja dan khususnya gereja Advent dicoba untuk dihancurkan, tapi Tuhan selalu menjaga. Dan kalau saudara pelajari sejarah gereja Advent, saudara akan lihat banyak kali gereja ibarat perahu dilanda gelombang, menabrak gunung es dan lain sebagainya. Tapi bahtera
berjalan terus walaupun sekali-sekali menjadi oleng dan hampir tenggelam. Yang paling nyata waktu krisis dengan Dr. John Harvey Kellogg. John White mendapat khayal ada sebuah perahu kapal laut sedang berlayar. Tiba-tiba di depan ada iceberg, gunung es batu. Nahoda mencoba untuk menghindar, tetapi suara kedengaran berseru dengan jelas, "Meet it, tabrak, ditabrak gunung es, kapal oleng, tapi gunung es hancur dan kapal menjadi stabil kembali. Waktu zaman spiritisme, setan mencoba untuk menyusup ke dalam tubuh gereja kita, tapi tidak berhasil. Terus sampai di zaman modern, gereja Advent mengalami apa yang disebut the shaking of Adventism. Pada waktu Dr. Desmond Ford membawakan doktrin tentang Daniel yang berbeda dari yang diajarkan semula. Jadi ada banyak situasi kondisi mengolengkan kapal, tapi bahtera tetap berjalan karena Tuhan menjaga gereja ini dengan penuh perhatian. Pelajarannya, Jangan tinggalkan. jangan tinggalkan gereja. Kalau pindah nggak apa-apa pendeta ya, Pindah dari gereja tetap di gereja. Iya. Maksudnya dari Loma Linda ke Glory maksud abang. Karena ada yang mengatakan gereja Advent sudah jadi seperti Babylon. Buku Wahyu katakan keluarlah dari Babel. Randy itu Dan dia harus dengar pelajaran ini, Heavenly Place. Kalau saudara pelajari kembali Wahyu 2 dan 3 tentang 7 Sidang. sidang, masih ingat 7 sidang? Sidang yang ketujuh melambangkan gereja mana? Advent, Laodikia. Dari kurun waktu 1844 sampai kedatangan Yesus yang kedua. Apa problem dari gereja yang satu ini? Suam-suam. Suam-suam. Yang kedua, Merasa diri kaya, tapi miskin. compromising. Kalau dianalisa Wahyu 3 tentang sidang yang ketujuh ini, what is the main reason adanya problem di gereja ini? Apa? Spiritual pride. Karena gereja ini kaya, merasa diri tidak kurang apa-apa. Aku cukup. Padahal Telanjang. satu miskin, Buta. buta, Dan telanjang. dan telanjang, dan perlu dikasihani. Sudah miskin, buta, sudah buta, Telanjang. telanjang, perlu dikasihani. Tapi kesulitannya dia tidak tahu keadaan ini. Kalau orang sakit sadar bahwa dia sakit, masih mending, dia akan pergi kemana? Ke dokter. Tapi kalau orang sakit merasa diri sehat, nah ini sangat Bahaya. bahaya. Ayat mana ayat kunci surat kepada sidang Laodikia? Ayat 20. Ayat 20. Bunyinya, Lihatlah, aku berdiri di depan Depan pintu pintu dan dan mengetok. mengetuk. oke.
Kalau dikatakan seorang berdiri depan pintu dan mengetuk, sudah bisa dipastikan orang itu ada di mana? Di luar. Di luar. Bayangkan kalau istri saudara mulai ketok pintu dari dalam. Jadi ini problemnya. Christless church. Kaya tapi Miskin. miskin karena Yesus tidak ada. Sedang nyanyian kita mengatakan Yesus harta yang terindah. Jadi untuk mengobati sidang Laodikia, apa yang dilakukan? Berisa Suruh Yesus masuk ke dalam. Buka pintu hati kita selebar-lebarnya and let him in and be in charge. Ini biarkan Kristus masuk, kasih seluruh kunci kepadanya, maka akan terjadi perubahan total dan radikal dalam hidup kita. Tidak dikatakan kita tinggalkan itu rumah, itu gereja, tidak. Kalau mau perbaiki gereja ini, buka pintu hati kita, biarkan Kristus masuk dan in charge. Baik, lalu apa hubungannya dengan church sebagai building? Untuk ini kita harus baca 1 Korintus pasal yang ketiga. Pak Dino, Nggak bisa baca nih Pak. oh, Udah katarak ya. kata siapa yang bisa baca? Iya. Ya. 1 Korintus pasal 2. Ketidakan dan 1 Korintus 3 ayat 10. 3 ayat 10. Oke. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang Tuhan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai berapa ya? Sampai 13. 10 sampai 13. 10 Ada sampai 13. 2 hal yang perlu untuk dilihat, diperhatikan. Yang pertama apa? Bahwa gereja itu seperti, ibaratkan seperti panen. Kita masih di hari Senin. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Oh, yang di bawah. Kita perlu untuk memperhatikan Pertama adalah konteks. 2 perkara. R dapat Iya, kita perlu memperhatikan 2 hal.
Ya, Yang pertama adalah bahwa konteksnya berbicara tentang jemaat dan bagaimana itu dibangun. oke. Ini tidak berbicara tentang kesehatan. Allah tidak membidasakan orang-orang yang menyalahgunakan tubuh mereka dengan pilihan gaya hidup yang buruk. Mereka membidasakan diri mereka sendiri. Kemudian Paulus berbicara tentang tubuh kita sebagai bait Roh Kudus sehubungan dengan pilihan moral kita dalam 1 Korintus 6 ayat 15-20. Ya, Hal kedua adalah bahwa setiap kali kata kamu disebutkan dalam dua ayat ini, itu dalam berbentuk jamak dalam bahasa Yunani, bukan individu yang dimaksudkan, melainkan suatu kelompok. Jadi kedua, ada yang melakukan sesuatu untuk menghancurkan jemaat. Dia berada dalam masalah serius. Allah mengamarkan bahwa dia akan menghancurkan orang yang mencoba untuk menghancurkan jemaat. jadi gereja diumpamakan seperti apa? Building. Building. Ada fondasinya. Fondasinya yaitu siapa? Yesus Kristus. Yesus. Kalau saudara-saudara kita dari gereja Katolik berpendapat bahwa fondasinya adalah Petrus. Petrus. Padahal kalau dipelajari konteksnya, dipelajari bahasa aslinya, kita dapati bahwa gereja yang benar itu dibangun di atas Petra, bukan Petrus. Petrus. Petra batu karang itu. Petrus Batu kecil yang batu bergeling. yang berguling-guling, tidak ada dasarnya. Tapi Petra itu batu gunung yang sangat besar. Itulah landasan daripada gereja yang benar. Lalu terserah kepada kita apakah bangunan itu akan kuat atau tidak. Terserah materi apa yang kita pakai. Di banyak negara, termasuk negara kita Indonesia, seringkali kontraktor bermain. Besi yang seharusnya ukuran besar dipakai besi apa? Yang kecil. Sehingga begitu datang gempa yang biasa saja, terus apa? Gedungnya terus amburadul karena betonnya, kerangkanya Nggak kuat. tidak kuat. Pak Ringo masih ingat waktu Tarutung dilanda gempa bumi? Wah, itu amburadul itu Pak Brenda. Ya, saya pergi ke sana. Saya waktu itu sedang berada di Singapura. Pak Panjaitan telepon saya, Hancur banget. Pak Sumana, nama kotanya Tarutung, pusat HKBP, dilanda gempa, hancur, semua pasar yang baru didirikan hancur, banyak orang tidak makan. Saya tanya, masih ada uang ADRA? Masih. Kalau gitu belilah komoditas yang 9 itu dan bagikan di sana. Jadi Pak BH Panjaitan yang incar ADRA di Indonesia waktu itu, dia pergi dan dia beli 27 ton beras, gula, minyak. Cuma kesulitan dengan pemerintah setempat. Pemerintah setempat bilang harus lewat pemerintah. Bisa. Peraturan ADRA katakan tidak boleh, harus langsung ke the victim. Jadi terjadi keributan juga. Tapi tumpahlah bantuan kita, diterima oleh orang setempat. Dan mereka berkata, selama ini kita selalu ejek si Padai, orang Advent di Tarutung. Padahal waktu kita menderita, yang pertama kasih bantuan bukan yang lain, tapi orang-orang Advent.
dan bantuan itu kita terima. Sejak itu berubah juga pengertian mereka terhadap Advent. Ini tuh waktu diperiksa kenapa pasar yang terkenal itu berantakan karena gempa bumi. Itu besi-besinya tidak memenuhi syarat pembangunan. Terus ketahuan kalau kita menginvest sesuatu yang murahan, inilah hasilnya. Demikian juga dalam membangun gereja Tuhan. Kita harus invest the best that we have untuk gereja ini. Di antara seluruh metafor untuk menggambarkan misi gereja, fungsi gereja, menurut saudara, metafor mana yang paling menarik yang digunakan Paulus? Gereja sebagai tubuh. Tubuh itu punya banyak anggota. Ada mata, hidung, telinga, tangan, kaki. Biasanya kalau kaki itu diklaim oleh siapa? Departemen mana di gereja Advent yang selalu katakan, tengoklah penjual buku selalu mengatakan, tengoklah kaki orang yang berjalan mendaki dan menuruni gunung membawa kabar Injil yang baik. Jadi kalau reporter mengklaim mereka apa? Kaki. Kalau rumah sakit, tangan. Right arm of the message. Kemudian mata, telinga, sehingga seorang tidak boleh melecehkan yang lain. Janganlah mata merasa dia yang paling penting dan tangan kurang penting. Semuanya punya apa? Fungsinya. Tapi di dalam tubuh manusia ada satu organ yang sampai sekarang dokter nggak tahu apa fungsinya. Ada begitu, tidak ada juga, nggak apa-apa. Oh iya, itu Sesuatu. Di gereja Advent banyak, di gereja Advent banyak usus buntu. Dia ada atau tidak ada, gereja jalan terus, sama saja. Jadi saudara-saudara jangan jadi usus buntu di gereja. Kalau anggota yang lain ada fungsinya, dan jangan merasa saya punya fungsi lebih penting daripada yang lain. Masing-masing ada anggota fungsinya yang berbeda-beda. Yang perlu diperhatikan lagi, tangan kita, tangan istri kita pegang-pegang bagus. Tapi kalau tiba-tiba kita pulang ke rumah, dia tangan istri kita terpisah dari tubuhnya, bagaimana? cara yang lain. Ya kalau tiba-tiba sudah buka penutup makanan di meja, lihat, jadi jari tangan terputus. Pelajarannya ialah bahwa tangan itu indah, kaki itu indah, selama berkaitan, berhubungan dengan tubuh. Ya, di gereja anggota kita terbagi atas berapa bagian. Ada nomor 1, ada anggota yang make things happen. Sudah tahu make things happen?
dia ambil prakarsa untuk menciptakan entah program, entah acara, sehingga ada sesuatu yang dikerjakan oleh gereja. He makes things happen. Golongan kedua, those who watch things happen. Dia hanya apa? Menonton. Menonton. Program ini jalan, proyek ini jalan. Yang kedua ini hanya apa? Menonton. Yang paling parah nomor 3. Kritik. Itu nomor 4 nih. Nomor 3, does not know what is happening in the church. Baru yang terakhir apa? Bukan kritik. Di Senen, Pasar Senen Jakarta, ada toko-toko tulisannya ahli bongkar pasang jam tangan, radio, televisi, ahli bongkar pasang. Di gereja banyak orang yang ahli bongkar Tapi nggak usah pasang. tapi nggak bisa pasang. Nah, kalau cuma mau bongkar, nggak perlu sekolah di Andrews, nggak perlu gelar. Yang dia perlu kampak, dia bisa hancurkan semua. Yang kita perlukan adalah those who make things happen. Ada itu di gereja orang-orang yang punya ide. Di General Conference waktu zaman Neil Wilson ketua, sudah tahu siapa think tanknya Neil Wilson? Robert Rockenberg. Dialah orang yang dikenal tidak habis-habisnya ide yang baru. Datang ide yang baru. Seperti Global Mission itu yang mencetuskan bukan Neil Wilson, Rockenberg. Ini orang yang kreatif. Lalu golongan kedua, those who watch things happen. Dia nonton apa yang terjadi. Yang ketiga, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Oh ya, jadi minggu depan kita bagi-bagi traktat. Iya, sudah diumumkan. Nggak tahu dia. Yang keempat, bongkar nggak tahu pasang. pendeta umumkan proyek kita untuk tahun ini. Nggak bisa itu, kita begini begitu. Selalu ada apa? Alasan. Jadi yang diperlukan oleh gereja sebagai tubuh manusia adalah apa? Satu, Persatuan, kerjasama. kerjasama, unity, kerjasama. Dan kita berterima kasih di gereja Advent kalau anggota itu bisa diumpamakan sebagai pemain orkestra. Alat musik yang mana kalau ditiup terus berbunyi? Alat mana? Trompet. Trompet, klarinet, trompet. Itu cuma ditiup berbunyi. Tapi kalau piano ditiup Nggak bunyi. harus diapain? Dipencet. Dipencet, Pencet. baru dia bunyi. Kalau biola ditiup nggak bisa dipencet, Digesek. mesti digesek. Tapi ada yang paling parah, ditiup nggak bunyi, digesek nggak bunyi. Orang Jakarta bilang digamparin baru bunyi. Ambon. Tambor, gendang, itu mesti digamparin. Orang baru apa? Bunyi. Di sidang tuh begitu. Ada cuma bisik. Dibisik sedikit dia terus mengerti. Ada yang mesti gesek. Tapi jangan sampai ada harus digamparin baru bunyi. Itu berhubungan dengan fungsi. Jadi sama penting
cuma fungsinya yang berbeda. Rebo ini betul-betul berbunyi the great controversy. Kita dianjurkan pakai berapa banyak senjata? Seluruh senjata harus dipakai. Kalau sudah perhatikan, umumnya jenis senjata yang disebut Paulus di sini sifatnya apa? Defensif. Hanya berapa yang ofensif? 1. Yaitu Pedang. Yang lain untuk bertahan, cuma 1 yang untuk menyerang ofensif. Paulus menulis surat Efesus ini tempatnya di mana? Penjara. Di penjara. Hari-hari yang dia lihat siapa? Tentara. Dari Roma dengan senjatanya. Jadi Paulus ini otaknya kan cepat, langsung dia pakai itu untuk mengilustrasikan adanya peperangan antara kita dengan iblis. Pakailah segenap senjata mulai dari kepala sampai di kaki, kecuali di punggung tidak ada. Apakah ada sesuatu yang baru yang saudara mau berikan? Kalau tidak ada, kita masuk di hari Kamis. Hari Kamis tentang apa? Musuh terakhir. The last enemy. Musuh terakhir. Siapa musuh terakhir? Mau. Ayatnya di mana? 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 18. Dek, 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 18. coba baca. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 18. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Itu salah satu problema di sidang Korintus. Mereka tidak percaya adanya kebangkitan. Jadi Paulus memberikan argumentasi untuk melawan doktrin tersebut. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup
ini, saya menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Bayangkan kita kasih perpuluhan, kembalikan perpuluhan, kasih persembahan, bertarak, tidak nikmati makanan yang haram, tidak pergi ke sana, tidak pakai ini. Tahu-tahu hidup kita cuma sampai di situ. Maka katanya apa? Sia-sia. Sia-sia. Tidak ada orang yang lebih Malang. malang Malang dari kita. dari segala manusia. Jadi yang sangat penting yang harus kita pastikan akan terjadi Kebangkitan. yaitu apa? Kebangkitan. Kematian akan diapakan? Kalahkan. Musuh yang terakhir yang akan dihancurkan oleh Tuhan pada akhir masa 1000 tahun adalah apa? Kematian. Kematian. Memang Alkitab menyebut dengan jelas the last enemy to be destroyed. Bagaimana caranya? Kematian itu dibinasakan, bagaimana caranya? Kematian Yesus disalib. Baik itu. Saya buka Wahyu 20. Silakan Ayat 13. ayat 13 sampai 15. Silakan baca. Jack. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak pindah, sorry. Wahyu 13. Oke. Baca kembali ayat 14. 14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya. Wahyu 20. Oh, sorry. Ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Bagaimana Itulah. caranya kita tidak dapat keterangan. Tapi maut Dan kerajaan maut dan itu kerajaan maut dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. makanya penting untuk memastikan nama kita di mana. Ada di buku. Buku kehidupan. Lagu Sion nomor Adakah Namaku di sana Dalam buku yang di dalam 149 kalau tidak salah. Lagu Sion baru lama tuh pendeta. Sama
Oh, adakah Namaku. namaku tersurat di sana? Kalau nama saudara tidak termasuk di who's who, jangan terlalu kecewa. Kalau tidak termasuk dalam orang yang paling brilian, jangan kecewa. Yang penting dari semuanya, nama kita ada di mana? Buku Al-Hayat. Buku Al-Hayat yang di dalam surga. Buat Yesus, hal ini juga sangat penting. Masih ingat sesudah murid-murid disuruh ngabar Injil, lalu saatnya pulang untuk kembali kepada Yesus dan kasih progress report, apa yang mereka banggakan? Mereka telah mengusir setan. Yesus, kami juga selain mengabar Injil sudah punya kuasa untuk apa? Mengusir setan. Mengusir setan. Lalu Yesus punya jawaban gimana? Wah, nggak penting. Apa jawaban Yesus apa? Waktu mereka sebut sudah berhasil mengusir setan, lalu jawab Yesus apa? Yang penting namanya ada surga. Ayat ini mana ya? Yang terpenting nama kita ada tertera di buku Al-Hayat. Di mana ayatnya? Saya minta Lukas. Lukas pasal 10. Kapan? Ayat 20. Saya baca. However, do not rejoice that the Spirit submit to you, but rejoice that your name are written in heaven. Janganlah kamu bersuka-suka Karena Roh itu tahu kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. jadi saudara-saudara, pastikan nama kita tersurat di mana? Di surga. Ada anggota Advent yang namanya tertulis di tiga gereja. Yang penting tertulis di buku Al-Hayat yang di surga. When the roll is called up yonder, apa? Is there written there? When the roll is called up yonder, apabila kan di absen. Kalau dulu di kelas 5 SD, nama kita kan di absen. I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. I'll be there. Apabila daftar nama disebut, kita akan ada di sana. Yang sulitnya akan ada nama dipanggil,
tapi tidak ada yang nyaut. Lalu karena kita punya pengharapan akan dibangkitkan, therefore, ini klimaksnya, 1 Korintus 15 ayat 26. Therefore, apa? Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Terus, Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. ayat yang mengatakan, oleh sebab itu berlihatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Itu 1 Korintus pasalnya 15 ayat 58. ya, baca. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Karena kita punya pengharapan tentang kebangkitan, maka tetaplah bergiat dalam pekerjaan Tuhan. Baik, itulah pelajaran kita. Kecuali ada pertanyaan, pelajaran sudah selesai. Konklusinya, Oh iya, konklusinya baca ya. it is important for us to proclaim the hope we have in the resurrection to a world that has been its fair share of suffering, pain, and death. We shall overcome that because by His resurrection, Christ has destroyed the devil and the power of death for each of us. Jadi sangatlah penting bagi kita untuk menyebarluaskan pengharapan yang kita punyai di dalam kebangkitan. Kita harus umumkan kepada dunia yang telah menderita sakit, kematian karena dosa. Kita akan menaklukkan kematian. Mengapa? Karena oleh kebangkitannya Kristus telah membinasakan iblis dan kuasa alam maut bagi setiap masing-masing kita. Jadi kita harus sebarluaskan berita tentang kebangkitan ini. Saudara pernah nggak duduk lalu berpikir seperti Paulus? Duduk lalu berpikir, bayangkan kalau tidak ada kebangkitan. Ngeri menghadapi kematian. Berjuang maksudnya. Ngeri ya. Kalau tidak ada kebangkitan, buat apa kita kumpul di sini? Iya. Buat apa kita kembalikan perpuluhan, memberikan persembahan, tidak makan yang enak, tidak bisa pergi ke sana, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tapi karena kita punya the hope of resurrection, semuanya jadi berarti. Semuanya kita mau jalani.
kalau ini menyimpang sedikit, saudara-saudara kita dari gereja Protestan kan umumnya mengatakan begitu dia mati langsung Surga. ke surga. Jadi bagaimana mau disinkronkan dengan kebangkitan? Kalau dia sudah di surga, Untuk apa lagi kebangkitan? Semua Kalau- begitu pendeta. kalau mati hidupnya suci, hidupnya benar, langsung masuk ke surga. Waktu Yesus datang jadi bagaimana? Jadi kacau. Udah duluan dia di sana. Hidup di pangkuan Abraham. Berapa besar sih pangkuan Abraham? 2 orang aja udah overload. Beware of autoimmune disease. Apa autoimmune disease? Saya perhatikan lah. Auto artinya sendiri, immune artinya apa? Kebal. Kebal penyakit. Ini harus saudara ketahui ini. Buka hari Selasa, Iya, pendeta. paling bawah huruf kebal. Beberapa tubuh bergumul dengan penyakit autoimun. Apa? Beberapa tubuh bergumul dengan penyakit autoimun. Auto itu sendiri, imun kekebalan. Ketika salah satu bagian tubuh menyerang bagian lainnya. Nah, ini namanya autoimmune disease. Kalau tangan tiba-tiba ambil pisau lalu Menyerang. menyerang kaki misalkan, atau tangan tiba-tiba nempelin mukanya sendiri, terus ya, Penyakit ini dapat melemahkan, kadang-kadang fatal. Mengingat ayat hari ini, bagaimanakah musuh bekerja untuk merusak tubuh? Dan bagaimanakah kita bisa digunakan Tuhan untuk membantu membendung serangan ini? jadi jangan sampai tangan menempelin muka sendiri. Ini bisa terjadi di mana? Di dalam gereja. Kalau satu orang anggota menyakiti sahabatnya di dalam gereja karena hal tertentu, sudah pernah lihat anggota berkelahi? Itu namanya autoimmune diseases. Dan mudah-mudahan tidak terjadi di gereja kita. Yang dikehendaki oleh Tuhan dan dirindukan oleh kita semua adalah seperti yang terdapat di Mazmur berapa? Mazmur berapa? Betapa indahnya melihat saudara bersaudara duduk. Nah, itu dia. Betapa indahnya kalau Saudara yang bersaudara duduk duduk bersama-sama. bersama-sama. Ini suami istri aja gak bisa pendeta. Itu mengartikan kita masih di dunia. Semua seberang tadi. 127. 127. Apa? 127. 127. Masuk berapa? Ya. 127. Mazmur 127. Saya banyak Terus sekali ya itu. Mazmur 127 ayat. Ayat berapa? Ayat 1. Masa? Betapa eloknya saudara bersaudara apabila saudara bersaudara duduk. duduk bersama-sama. Ya seperti kita ini. Satu dari Jawa Barat, yang satu dari Sumatera, satu dari Manado.
tapi kita bisa duduk sama-sama, belajar, bergurau, ketawa. Ini bagus untuk dikirim text message ini pendeta, tanggal 3 ulang tahunnya ini. Tanggal 3 ya. Ya, 3 Maret. Baik Tuhan. 133. Yang ketiga dan yang terakhir, saya harap saudara-saudara mulai menghafal selain Alkitab, tulisan Nyonya White yang sangat-sangat penting. Jangan sampai saudara nggak ada. In heavenly places. Ini Heavenly Places halaman 284. Effective and enfeebled as it might be, the Church of Christ Is the only object on earth upon which He Christ bestowed bestowed His His supreme supreme regard. regard. Bahasa Indonesia gimana pendeta? Walaupun banyak kekurangan Dan cacat. dan cacat celahnya, Gereja Kristus adalah satu-satunya objek di dunia objek di atas dunia ini di mana ke atas mana Kristus menumpahkan seluruh perhatian seluruh perhatiannya yang terbesar. Hebat ya? Artinya dia akan apa? jaga. Dia akan jaga habis-habisan. Dan kita diajar jangan meninggalkan Gereja. jangan tinggalkan di gereja walaupun defektif and feeble, tapi inilah biji mata Tuhan. Berapa kali biji mata Tuhan disebut dalam Alkitab? Dua. Ulangan, Susah tuh. di Ulangan, di Mazmur, Sakaria, Iya. paling sedikit 3. Oke. Itu dari situ. Apa maksudnya biji mata itu apa? Yang sangat dijaga. Jadi begini, kalau pelajari bahasa aslinya, biji mata itu, misalkan saya berdiri depan Tuhan, di sini kelihatan siapa? You ada di mana? Gambar you ada di sini. Itu yang dijaga. Biji mata itu maksudnya apa? Lensnya, kornea, di mana gambar seseorang ada di dalam. Okay, God bless you.